Shannon, aku adalah seorang penyanyi. Lantunan lagu Tanah Airku yang dinyanyikan penyanyi muda Shana Shannon sontak menggetarkan lautan puluhan ribu penonton di Gelora Bung Karno usai laga Timnas Indonesia melawan China dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lalu. Penampilan Shana menjadi penutup indah usai Indonesia memastikan kemenangannya. Lagu karya Ibu Su tersebut menggema dan dinyanyikan seisi GBK dengan semangat nasionalisme. Shana sebenarnya bukan sosok baru di industri musik. Sejak usia 9 tahun, ia kerap mengcover lagu kebangsaan dan sejumlah lagu nasional yang membuatnya kian dikenal. Atas konsistensinya, pada 2016, Shana pun dinobatkan sebagai Duta Lagu Kebangsaan Indonesia Raya oleh Gubernur Anies Baswedan. Satu dari sekian banyak momen yang menyentuh dan membangkitkan rasa nasionalisme kita adalah mungkin beberapa di antara Anda pernah menyaksikan pertandingan Timnas, kemudian ada satu pertunjukan atau persembahan seorang penyanyi perempuan muda menyanyikan lagu Tanah Airku. Itu rasanya mungkin sangat menggetarkan, haru, bangga, semuanya campur ada di sana. Dan sudah hadir di Talk is Fun kali ini ada Shana. Halo. Ini adalah yang menggetarkan puluhan ribu jiwa yang ada di GBK saat itu. Kebayang sih rasanya. Tapi gimana jadi kamu ketika kamu ada di bawah, di tengah gitu ya, menyanyikan lagu Tanah Airku, ditonton 60-70 ribu orang yang ada, 70 ribu orang yang ada di GBK. Gimana, Shan? Pastinya kayaknya nggak bisa digambarin dengan kata-kata ya perasaan waktu itu. Campur aduk banget, pastinya ada rasa haru, senang, bangga, dan terhormat banget karena maksudnya untuk nyanyi di depan 70 ribu orang dengan entusiasme yang sangat tinggi pada saat itu ya. Dan aku ngerasa aku bersyukur banget karena masyarakat Indonesia sangat suka dengan lagu Tanah Airku versi aku. Oke, itu terjadi tahun lalu ya ketika pertandingan Timnas di GBK ya? Iya, betul. Oke, padahal tapi mungkin itu bukan yang pertama untuk Shana untuk bisa menunjukkan penampilan menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu Indonesia gitu ya di depan banyak orang. Karena pun juga sebelumnya juga pernah berangkat dari mungkin dari beberapa pertandingan atau event kejuaraan ya? Pernah nyanyi di Piala Presiden juga untuk pertandingan sepak bola, tapi yang kemarin itu kualifikasi Piala Dunia waktu Timnas lawan Cina. Oke, pas pertama kali di approach gitu untuk penampil di sana gimana? Iya. Antara excited banget tapi nervous banget, pastinya apa ya, campur aduk banget sih. Bersyukur banget untuk pengalaman itu karena itu such an unforgettable moment in my life. Oke, kita senang melihat ada perwakilan dari generasi muda karena umurnya masih 20 tahun, ya masih sangat muda. Dan kita kenal Shana itu sebagai penyanyi yang juga suka mengcover lagu-lagu nasional. Salah satunya adalah Indonesia Pusaka. Kenapa ada ketertarikan itu? Kenapa lagu nasional? Ceritanya aku memulai cover lagu-lagu dan upload di YouTube itu pada saat aku umur 9 tahun. Oh iya. Iya. Masih SD waktu itu. Masih SD. Sebenarnya suka nyanyi itu dari lama, tapi karena memang anaknya pemalu banget, akhirnya baru bisa di-convince itu pada saat aku umur 9 tahun. Dan karena waktu itu masih umur 9 tahun, jadi otomatis orang tuaku yang lebih mengambil keputusan dan mengarahkan aku kira-kira kemana. Jadi waktu itu aku diskusi sama orang tuaku dan orang tuaku memutuskan kayaknya kalau anak umur 9 tahun nyanyi lagu yang cinta-cintaan belum pantas ya. Iya, karena juga belum ngerti. Jadi akhirnya mereka yang mengarahkan aku untuk menyanyikan lagu-lagu nasional aja. Oke. Sambil berjalannya waktu, kamu pun akhirnya dikenal sebagai Duta Lagu Kebangsaan Indonesia pada tahun 2017 kalau tidak salah. 2016 kalau 2016, oke.
gimana awal mulanya ketika kamu dinobatkan atau diminta sebagai duta lagu kebangsaan Indonesia? Karena saking seringnya kamu menyanyikan lagu-lagu nasional, ya kan? Karena kita taunya kalau mungkin anak-anak di usia belasan kan lagu modern atau mungkin sekarang lagu K-pop gitu. Iya. Jadi tahun 2016 itu Mama dikontak oleh salah satu agensi yang ingin aku ikut seleksi. Karena waktu itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada program di mana mereka reorkestra kembali lagu Indonesia Raya untuk mereka sosialisasikan ke seluruh bioskop di seluruh Indonesia. Jadi lagu Indonesia Raya itu mereka tampilkan di seluruh bioskop sebelum film dimulai, dengan harapan ketika penonton mendengar mereka bisa memberi hormat dengan cara berdiri dan nyanyi. Dan waktu itu mereka lagi nyari penyanyi. Waktu itu nggak nyangka banget sih, karena mereka kasih tahu kalau untuk seleksi ini ada banyak banget nama besar, dan pada saat itu aku masih umur 10 tahun, baru mulai nyanyi setahun, mulai cover tahun 2015. Jadi nggak nyangka banget, tapi itu suatu kehormatan banget buat aku. Oke, menanamkan rasa atau nilai nasionalisme ke diri kita tuh kan beragam caranya, ya kan? Tapi tujuannya semua tetap sama. Mungkin kalau cara di sana kan adalah dengan menyanyikan lagu kebangsaan, kemudian lagu-lagu yang sifatnya lagu-lagu nasional gitu. Nah, tapi menurut kamu gimana sih sebenarnya kita harus menanamkan nilai nasionalisme di diri kita sendiri, khususnya untuk anak-anak muda? Menurut aku sesuai dengan passion kita aja, karena passion aku memang dalam bernyanyi. Jadi cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah untuk konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional. Dan aku bersyukur karena orang tua aku yang menanamkan itu dari kecil. Bukan hanya mereka mengarahkan aku untuk menyanyikan lagu nasional, tapi waktu aku kecil umur 9 tahun itu mama aku juga menjelaskan apa meaning atau arti dibalik setiap lagu nasional yang aku nyanyikan. Jadi ketika aku nyanyi, aku bukan hanya sekedar nyanyi aja, tapi juga mengerti apa itu lagu Tanah Airku itu seperti apa. Dan value nationalism itu kan penting ya kan untuk semua orang, khususnya untuk bagaimana anak-anak muda ini lebih mencintai negaranya, lebih tahu budaya bangsanya. Nah, tapi dengan tergerusnya atau adanya budaya-budaya modern, sehingga menurut kamu gimana caranya supaya itu lebih relevan di anak-anak muda zaman sekarang gitu ya? Nggak ada salahnya juga untuk ada kenal dengan budaya modern. Betul, tapi core-nya ya kan untuk budaya bangsa sendiri, nasionalisme itu juga paling penting, utama. Menurut aku sebenarnya DNA lagu-lagu nasional itu dan DNA lagu misalnya pop pada umumnya itu berbeda. Jadi ketika kita menyanyikan lagu-lagu nasional itu, lagu-lagu nasional ini kan sebenarnya udah ada sejak puluhan tahun yang lalu ya, sudah diciptakan, dan buktinya sampai sekarang itu generasi muda tahu lagu-lagu nasional karena dilestarikan sampai sekarang, dinyanyikan terus-menerus. Jadi menurut aku lagu-lagu nasional itu akan terus relevan sebenarnya. As long as kita terus menyanyikan, terus melestarikannya. Karena lagu sebagus apapun juga kalau misalnya kita nggak sering dengar, pastinya nggak akan nyantol di hati kita kan. Benar. Dari sekian banyak penampilan kamu menyanyikan lagu nasional, mana yang paling membekas? Wow, yang paling banyak ya sebenarnya. Tapi menurut aku yang paling membekas ketika aku nyanyi di kualifikasi Piala Dunia itu, lagu Tanah Airku di GBK, dan juga ketika aku diberi kesempatan untuk memimpin lagu Indonesia Raya di opening ceremony of Asian Para Games tahun 2018. Oh iya? Ya, itu sangat memorable juga buat aku. Gimana? Aku sih nggak pernah ngebayang ya, dengerin orang nyanyi Tanah Airku atau Indonesia Raya di satu stadion aja tuh udah merinding gitu. Apalagi nyanyi sendiri, kamu sampai menitikan air mata gitu nggak sih setelah kamu perform? Atau itu selama kamu nyanyi sebenarnya tuh kamu nahan? Sebenarnya ada banyak sekali momen, apalagi waktu nyanyi di GBK, karena waktu nyanyi Tanah Airku kan satu stadion nyanyi bareng. Jadi pastinya untuk mendengar 70.000 orang menyanyikan Tanah Airku, dan waktu itu euforianya juga lagi seru-serunya, merinding banget, dan aku juga nahan nangis banget. I think semua orang juga bakal gitu kalau ada di posisi itu.
Pasti sih ya, Iya. pasti ya. Oke, apa yang membuat kamu merasa bersyukur sekali sebagai bagian dari Indonesia? Banyak sih. Tapi menurut aku yang paling utama adalah karena kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Ada banyak sekali perbedaan di antara kita. Maksudnya Indonesia terdiri atas puluhan ribu pulau dan ada banyak sekali bahasa, suku. Tapi kita bisa menjaga kesatuan itu dan tetap menjaga kebersamaan itu, menurut aku it's such an amazing thing for our country to have. Kalau kamu mendapatkan opportunity in the future gitu untuk bisa mempromosikan atau memperkenalkan Indonesia kepada dunia melalui suatu penampilan, tentunya dengan capability yang kamu punya, keahlian yang kamu punya, apa yang mau kamu tampilkan? Aku ingin tampilkan suaraku dengan menyanyikan lagu-lagu nasional karena aku ingin dunia lebih tahu tentang Indonesia lewat suara aku. Mungkin cerita sedikit juga, ketika aku dipilih untuk memimpin lagu Indonesia Raya di Asian Para Games, aku dikasih tahu kalau sebenarnya yang milih aku itu direktur Olimpiade yang orang Itali, karena dia melihat aku cover lagu nasional itu di YouTube. Jadi menurut aku dengan kita terus menyanyikan lagu-lagu nasional and show it to the world, misalnya lewat social media, itu akan sangat impactful untuk us and also for our country. Kadang-kadang kita sibuk melihat dunia luar, tapi kita lupa dengan apa yang kita punya sendiri yang sebenarnya itu jadi value ya. Oke. Perjalanan kamu masih panjang, tentunya kita berharap akan dapat selalu melihat penampilan kamu di setiap pertandingan, tidak hanya sepak bola, tapi mungkin cabang olahraga lain atau mungkin event olahraga yang lebih besar lagi. Apa yang mau kamu sampaikan di momen kemerdekaan kali ini untuk anak-anak muda Indonesia juga bisa semakin menumbuhkan jiwa nasionalisme mereka, bangga terhadap Indonesia dengan apa yang mereka punya? Oke, pesan aku untuk generasi muda, setiap kita itu sebenarnya sudah dititipkan talenta atau potensi dari Tuhan masing-masing. Jadi pakailah talenta atau potensi yang ada dalam diri kita agar kita nggak hanya berguna untuk diri kita sendiri, tapi juga bisa berguna untuk banyak orang dan terutama untuk bangsa dan negara kita. Oke, very good to hear. Terima kasih sudah bergabung di Talk Expand kali ini. Semoga sukses terus untuk studinya, untuk pendidikannya, karena sekarang sedang kuliah psikologi ya. Oke. Dan juga tentunya untuk karirnya. Dan Shana juga akan memberikan satu penampilan untuk kita semua menyanyikan lagu Tanah Airku. Tanah Airku. Kita simak penampilan dari Shana. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur